first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Icun Amedinansa dengan NIM 2019-210618. Dengan ini, saya akan memulai presentasi dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil laporan survei mata kuliah akuntansi biaya. Baik, kita akan memulai presentasi kita saja. Kelompok kami mensurvei suatu usaha dalam bidang makanan atau UMKM yang berdaerah di Nganjuk, Jawa Timur. UMKM tersebut bernama Kui.id. Kui.id adalah nama UMKM yang memproduksi makanan dalam kemasan atau fresh hand. Alamat lokasi Kui terletak di Perum Semeru, Residen Blok G nomor 1 Loceret, Nganjuk. Mereka memiliki 2 owner dan dibantu oleh 1 karyawan. Mereka menghasilkan beberapa produk yaitu makaroni telur dan makaroni kering secara kontinu. 2 perbedaan dalam segi pemasaran mereka, di mana untuk makaroni telur mereka membuat berdasarkan pesanan atau biasa dikenal made by order. Sedangkan untuk makaroni kering mereka memproduksi setiap hari dan membuat stok yang akan mereka pasarkan atau akan mereka titipkan di restoran-restoran terdekat. Kui sendiri sudah memulai usaha kurang lebih setengah tahun ini. Maka dari itu, kami telah meminta tolong kepada pihak mereka untuk ikut andil dalam laporan keuangan ini. Kami berhasil untuk mewawancarai mereka secara online untuk menanyakan bagaimana kondisi beserta perincian harga yang mereka gunakan dalam usaha makaroni kering Kui.id ini. Maka dari itu, rekan-rekan saya yang lain akan menjelaskan bagaimana klasifikasi biaya, materi biaya, dan laba rugi dari Kui.id selama kurang lebih 1 bulan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Atas kesempatannya, saya Fani dari Rizky dengan NIM 2019-210648. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai gambaran proses kegiatan usaha. Dalam proses kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kui.id adalah memproses barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, barang yang diproses oleh Kui.id atau bahan yang diproses adalah makaroni, di mana makaroni tersebut dikelola menjadi camilan makaroni kering. Nah, tahap pertama yang dilakukan oleh Kui.id yaitu merebus makaroni tersebut. Selanjutnya yaitu menggoreng makaroni hingga matang dan kering. Nah, proses selanjutnya yaitu memberikan rasa pada makaroni tersebut. Dalam rasa tersebut, Kui.id memberikan rasa sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, tahap akhir dalam proses tersebut yaitu packaging, di mana makaroni tersebut dimasukkan ke dalam wadah dengan berat yang disamaratakan yaitu 100 gram per wadah. Nah, tahap yang paling akhir yaitu proses pemasaran dan penjualan yang dilakukan secara kontinu oleh Kui.id. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Risti Pujanggraini dengan NIM 2019-210650. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai identifikasi biaya yang dikeluarkan secara per bulan untuk produksi oleh Kui.id. Yang perlu diingat adalah biaya bahan baku yang saya sebutkan nantinya itu hanya merupakan biaya yang dikeluarkan untuk produksi produk makaroni kering saja dari Kui.id ini. Jadi yang pertama yaitu ada kemasan ukuran 100 gram sebagai wadah produk dengan harga per unitnya Rp300 dan Kui.id per bulannya butuh 350 unit sehingga harganya jadi Rp105.000. Lalu kedua ada kresek putih, harga per unitnya Rp35 dan untuk per bulan butuh 400 unit sehingga harga totalnya Rp10.500. Kemasan dan plastik ini sebagai bahan baku langsung.
Lalu yang ketiga, itu ada Sedani Pipa. Ini merupakan merek makaroni kering yang digunakan oleh Kui.id. Harga per kilonya itu Rp1.000, sebulannya dibutuhkan 30 kg, jadi biayanya menjadi Rp30.000. Ini juga termasuk ke bahan baku langsung. Keempat, yaitu tepung terigu, harga per kilonya Rp17.000, dibutuhkan hanya 1 kilo per bulannya, jadi totalnya sebulan Rp17.000. Ini juga termasuk bahan baku langsung. Selanjutnya ada bumbu tabur, yaitu rasa balado, jagung bakar, sapi panggang, ayam bakar, cabai, dan barbeque. Masing-masing harga per 100 gramnya adalah Rp4.500. Untuk bumbu tabur balado, cabai, dan barbeque, Kui.id membutuhkan 400 gram per bulannya, sehingga totalnya masing-masing itu adalah Rp18.000. Sedangkan untuk bumbu jagung bakar, sapi panggang, dan ayam bakar, mereka hanya butuh 300 gram. Jadi totalnya Rp13.500. Bumbu tabur ini juga termasuk kategori bahan baku langsung. Selanjutnya, air mineral galon seharga Rp16.500 per galonnya. Kui.id ini butuh 3 galon per bulannya, sehingga totalnya menjadi Rp49.500. Air galon ini masuk ke biaya overhead pabrik. Selanjutnya, minyak goreng, harga per liternya itu Rp12.000 dan butuh 3 liter untuk per bulannya, sehingga harganya menjadi Rp36.000. Ini termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung. Lalu ada Antaka bumbu rasa, yang mana per sasetnya itu seharga Rp550. Per bulan dibutuhkan 20 saset, sehingga harganya jadi Rp11.000. Selanjutnya, garam meja seharga Rp3.000 per 500 gramnya, dibutuhkan 1 kg per bulan, sehingga harganya jadi Rp6.000. Biaya selanjutnya yaitu untuk gaji karyawan, di mana Kui.id baru mempekerjakan 1 karyawan yang dibayar Rp600.000 per bulannya. Ini termasuk ke biaya tenaga kerja langsung. Biaya ke-16 yaitu gas LPG. Harga per tabungnya Rp17.000, jadi untuk 2 tabung totalnya Rp34.000. Selanjutnya, biaya ongkir per bulannya itu menghabiskan Rp80.000. Ini termasuk ke dalam biaya non-produksi, tepatnya yaitu biaya penjualan. Dan yang terakhir, transportasi produksi, di mana per bulannya menghabiskan Rp30.000 dan itu termasuk biaya overhead pabrik. Baik, saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 2019-210657. Di sini saya akan menjelaskan dan juga melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan bagian matriks biaya atau bisa kita sebut dengan klasifikasi biaya yang dikeluarkan oleh Kui.id ini dalam membiayai produksinya, baik dalam mulai bahan baku sampai ke proses penjualan. Nah, kelompok kami ini membedakan klasifikasi biaya ini menjadi 2 macam. Yang pertama adalah klasifikasi biaya berdasarkan penelusurannya ke objek biaya dan juga berdasarkan perilakunya. Nah, yang pertama adalah dimulai dari kelompok biaya tetap langsung, yaitu meliputi bahan-bahan. Yang pertama ada wadah, dan juga yang kedua ada plastik, dan yang terakhir adalah gaji karyawan. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai wadah dan plastik. Mengapa wadah dan plastik ini masuk ke biaya langsung? Di sini karena biaya yang dikeluarkan untuk wadah dan plastik ini berhubungan langsung dengan proses produksi produknya, di mana setiap produk yang dihasilkan ini akan dikemas dengan wadah yang sudah disediakan dan juga akan diberikan plastik. Nah, mengapa disebut dengan juga biaya tetap? Karena Kui.id ini selalu membeli plastik dan juga wadah dalam biaya tetap dan juga dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Dan yang selanjutnya adalah karyawan, gaji karyawan. Mengapa gaji karyawan ini kami masukkan ke biaya langsung? Karena karyawan di sini merupakan karyawan yang bekerja dalam bidang produksi, yang mana ini berhubungan langsung dengan proses produksi. Dan mengapa masuk ke biaya tetap? Karena setiap bulannya gaji karyawan di Kui.id ini tetap, yaitu Rp600.000, tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang terjual atau terproduksi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kelompok biaya tetap dan tidak langsung, yang terdiri dari transportasi produksi. Nah, dikatakan biaya tidak langsung ini karena
biaya transportasi produksi ini tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Yang dimaksud dari biaya transportasi produksi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh Kui.id dalam membeli bahan baku, baik berupa BBM ataupun ongkir apabila Kui.id ini membeli bahan baku secara online. Nah, mengapa masuk ke biaya tetap? Karena Kui.id ini sudah memberikan nominal tertentu khusus untuk biaya transport bahan bakunya. Contoh, dalam 1 bulan itu Kui.id ini telah menyediakan sebesar 30.000 untuk transportasi membeli bahan baku. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada kelompok biaya variabel langsung yang terdiri dari seluruh bahan baku produksi yang digunakan untuk membuat makaroni ini, dimulai dari sedani pipa, tepung terigu, bumbu balado, garam meja, dan juga minyak goreng. Nah, mengapa dimasukkan ke variabel dan juga biaya langsung? Yang pertama adalah dimasukkan ke biaya langsung karena biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan ini langsung terhubung dengan proses produksi makanan. Tentu saja karena ini merupakan bahan yang diproses untuk menjadikan produk jadi. Nah, mengapa termasuk variabel? Karena pembelian bahan baku ini sejalan atau searah dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Jadi contohnya apabila terjadi orderan yang meningkat, maka Kui.id ini akan membeli bahan baku ini lebih banyak lagi. Bahasa istilah lainnya adalah searah. Yang keempat adalah kelompok biaya semi variabel dan langsung, yaitu berupa gas LPG. Dikatakan biaya langsung karena gas LPG ini berhubungan secara langsung dengan proses produksi, yaitu ketika memasak makaroninya. Nah, mengapa disebut dengan biaya semi variabel? Karena biaya gas ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat produksinya. Nah, karena dalam 1 unit gas LPG ini bisa untuk membuat beberapa unit produk jadi makaroni. Nah, tetapi apabila tidak menutup kemungkinan apabila terjadi penjualan yang sangat tinggi, Kui.id ini membeli lebih dari 1 gas LPG. Nah, yang kelima ada kelompok biaya semi variabel dan tidak langsung yang meliputi biaya ongkir penjualan dan juga air mineral. Yang pertama adalah biaya ongkir. Nah, mengapa dikatakan biaya tidak langsung? Karena biaya ongkir ini tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Mengapa? Karena biaya ongkir ini berhubungan dengan proses penjualan produk. Biaya ongkir ini, mengapa ada biaya ongkir? Karena di Kui.id sendiri mereka itu memberikan promo, yaitu gratis ongkir untuk pembeli yang membeli minimal 5 unit produk. Nah, di sini selain Kui.id ini untuk meningkatkan penjualan, hal ini membuat Kui.id ini memberikan biaya khusus untuk pengiriman produknya, yaitu sebesar 85.000 untuk pengiriman penjualan dalam 1 bulan. Nah, tidak menutup kemungkinan apabila terjadi peningkatan penjualan, Kui.id ini harus menambah biaya pengiriman produk ini ke rumah-rumah pelanggan. Nah, yang terakhir adalah air mineral. Biaya air ini dikatakan biaya tidak langsung karena tidak berhubungan dengan proses produksi. Air mineral ini lebih condong ke air galon mineral yang untuk memenuhi kebutuhan pokok karyawan serta pemilik dalam membuat produknya. Nah, dan dalam masuk ke biaya semi variabel, kenapa? Karena Kui.id ini sebenarnya sudah memberikan target, yaitu dalam 1 bulan mereka tuh hanya membeli 3 galon, cuman tidak menutup kemungkinan Kui.id ini membutuhkan lebih dari 3 galon air. Jadi biaya air ini dapat mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat produksinya. Contohnya seperti apabila Kui.id ini mendapat tamu dari baik partnership ataupun yang lain, jadi Kui.id ini harus meningkatkan atau menambah jumlah air galonnya. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh rekan saya mengenai laporan laba rugi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Alas Gabriel dengan NIM 2019-210-689. Di sini saya akan melaporkan laporan laba rugi Kui.id. Untuk pendapatannya kita udah mendapat sekitar 1.705.000
Rp1.705.000 dengan biaya overhead pabrik atau biaya utilitasnya ini 17.000 dan total harga pokok penjualannya 246.200. Lalu menghabiskan biaya produksi 244.200.000 rupiah. Lalu laba kotornya kita mendapat 1.458.800 dengan biaya penjualan 75.000. Lalu juga dipotong oleh biaya admin dan biaya penjualan administrasi umum sekitar 75.000 dan mendapatkan laba bersih sekitar 1.383.000 rupiah. Sekian, terima kasih.